Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di channel Adesi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari video sebelumnya terkait dari pembahasan augmented reality. Di mana pada video sebelumnya yang belum nonton silahkan nonton aja di link di atas berikut. Di mana video sebelumnya itu terkait mengenai instalasi dan juga interface dari Unity yang dimana digunakan sebagai software untuk game engine dalam mengolah augmented reality. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai objek atau aset yang digunakan apa saja sih oleh Unity gitu ya. Oke, untuk itu ada 3 jenis macam untuk aset Unity. Yang pertama itu ialah membuat aset 2 dimensi atau 3 dimensi secara manual pada Unity. Jadi Unity juga sudah menyediakan aset 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kemudian yang kedua ada aset dari Unity Store gitu ya. Kita bisa mendownloadnya asalkan jangan lupa kita harus memiliki yang namanya user ID Unity. Kemudian yang ketiga ada import aset dari aset pribadi. Yang ini dibuat menggunakan aplikasi atau perangkat lain atau software lain. Nah, supaya lebih detailnya, mari kita coba untuk praktikumnya lebih lanjut. Pertama, kita akan membuka aplikasi Unity-nya ya. Pertama, Unity Hub-nya dibuka. Setelah itu, kita membuat project baru. Project barunya saya menggunakan versi yang 13 aja ya. Misalkan di sini saya buat project name-nya. Project name-nya saya buat namanya misalkan objek 3 dimensi Unity. Misalkan saya simpan di sini namanya latihan objek 3 dimensi. Oke. Select foldernya, ini kita sudah simpan pada lokasi yang sudah kita tentukan. Dan jangan lupa untuk template-nya kita pilih template-nya 3 dimensi ya. Setelah itu kita create. Nanti di sini muncul satu tampilan splash screen ya. Splash screen dari Unity. Ini lumayan menunggu. Oke, di sini Oke, di sini kita sudah terdapat menu atau tampilan dari Unity ya. Kalau misalnya ingin yang belum nonton video sebelumnya bisa ditonton sebelumnya, itu interface dari Unity ya, bagian-bagian apa saja yang ada pada Unity. Oke, yang pertama objek yang pertama yang kita bisa buat itu sudah ada pada Unity. Gimana caranya? Ada pada hierarki. Pertama-tama langkahnya itu kita tinggal klik kanan, kemudian ada 3D object, pilih cube. Mungkin di video sebelumnya kita juga sudah mempelajari yang membuat satu cube gitu ya, atau kubus gitu ya. Sini kita buat kubusnya seperti ini. Cuman di video sebelumnya ada apa ya? Ada satu problem yang belum diselesaikan. Nah, ini kan si kubusnya itu warna putih ya. Nah, warna putih kubusnya ini bagaimana caranya kubus ini tuh kita kasih warna gitu ya. Nah, cuman supaya lebih jelasnya kita perbesar ya. Kita perbesar si kubusnya. Ya, kita kubusnya perbesar misalnya seperti ini. Jangan lupa kalau untuk di game tuh ini tampilan dari kubusnya ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Kalau nanti kita akan buat contohnya misalnya 2 buah objek aja ya. 2 buah objek, ini hasilnya seperti ini. Kita yang ini kecilkan saja. Kita kecilkan. Ini untuk posisi atas. Nah, ini ya. Misalnya ini kita kecilkan seperti ini. Ini tampilnya kecil ya. Ini untuk aspeknya, ini posisi biasanya kan nanti kalau Unity itu ditampilkan di device lain atau di Android. Ini pilih yang ini, yang 16:9 gitu ya. Pilih scene-nya, misalnya scene ini. Nah, ini coba, cuman untuk ini warnanya masih putih. Gimana caranya supaya kubus tersebut diberi warna atau objeknya diberi warna? Nah, oke, yang pertama kita kasih warna itu menggunakan material.
Kita bisa buat sebelah kiri ada project, di sini ada asset, ada package gitu ya, ada scene juga. Scene itu ialah panggungnya. Kita bisa buat folder baru dengan nama folder misalnya material. Di sini karena belum ada material, masih kosong filenya. Di foldernya kita bisa isi, kita buat create material. Mana material? Nah, ini material. Ini misalnya material warnanya biru gitu ya. Kita kasih blue. Nah, untuk merubahnya di mana? Ada di bagian sebelah inspektor. Nah, di sebelah inspektor di sebelah kanan nanti kita ganti warnanya itu menjadi warna misalnya yang kita inginkan. Karena di sini warnanya blue, kita ganti menjadi blue. Nah, biru ya. Biru. Oke, kalau sudah, ini sudah, kita tinggal drag ke sini. Nah, ini maka si objeknya menjadi warna biru gitu ya. Kalau misalnya pengen warna lain gimana? Pengen warna lain kita tinggal buat juga misalnya warnanya merah. Kita buat red. Red kita ganti warnanya menjadi merah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal tarik ke cube-nya. Nah, seperti ini. Kemudian tampilannya seperti apa? Nah, ini udah warna ini ya, udah warna merah ya. Udah warna merah ya tampilannya. Kemudian kita balik lagi ke scene. Misalkan saya pengen ada objek lain, bisa nggak ya? Misalnya objek ini kan cube udah dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita pengen menambah objek baru, namanya itu misalnya apa ya? Ini nih yang lingkaran ya. Ada kapsul banyak ya. Coba yang lingkaran dulu aja. Kita buat perbesar ya. Untuk perbesar kita tinggal mencet tombol pada mouse scroll ya. Kita buat sebelah sini ya. Ini udah ada bayangan. Misalnya pengen diperbesar bolanya. Nah, ini perbesar nih. Jadi ini mengikuti ya. Mengikuti. Oke, terus coba kita ke atas. Misalnya seperti ini. Ini ya. Ini ya. Oke, ini abaikan saja. Coba kita pengennya ganti warnanya menjadi biru. Nah, seperti ini. Ini cukup mudah ya untuk mengganti warna. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan gambarnya masih statis gitu ya. Kalau misalnya kita play, sebetulnya ya nggak ada apa-apa, cuman ada bolanya di atas, si alasnya di bawah gitu ya. Kalau pengen bergerak, gerakan animasi sederhana ya, teman-teman kita bisa pilih dulu yang akan digerakkan itu misalnya yang sphere ya, yang sphere ini. Kemudian kita tambahkan namanya itu rigid body yang ini nih. Nah, rigid body. Nanti bolanya itu dia akan turun ke bawah gitu ya. Pastikan yang lingkaran ini juga kita bisa ubah namanya ya. Misalnya ini susah nih sebutnya, bisa dirubah aja misalnya namanya bola gitu ya. Kita coba play, bisa nggak ya? Nah, seperti itu turunnya ya. Kalau kita play lagi, turun. Ini ada di bagian sebelah inspektor ya. Jangan sampai lupa pilih dulu bolanya, kemudian nanti pilih add komponen, namanya rigid body namanya, rigid body gitu ya. Nanti kalau misalnya belum ada ininya kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ada, di sini udah ada rigid body yang ini ya. Oke, ini untuk yang warna, untuk warna menggunakan material. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana? Ini bisa nggak warnanya pakai tekstur gitu ya? Nah, saya juga sudah menyediakan untuk tekstur sendiri. Udah menyediakan. Saya punya kayu ya, kayu, tekstur kayu. Misalnya seperti ini. Kita kasih aja asetnya itu, tinggal drag aja ya dari explore, tinggal dragkan ke aset gitu ya. Misalnya di material, kita buat lagi yang namanya material. Di sini misalnya wood gitu ya. Ini maksudnya tuh wood ini tuh dia image-nya JPG-nya.
Kemudian di sini nanti materialnya, caranya bagaimana caranya. Di sebelah kanan ada albedo ya, kita tinggal drag aja woodnya ke bagian sebelah kiri albedo. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk caranya juga sama, misalnya bolanya itu atau papanya ganti warnanya merah gitu ya, biar gak mencolok, warnanya merah, pengen diganti menjadi kayu gitu ya, tinggal ganti. Nah seperti inilah, maka hasilnya menjadi kayu gitu ya. Ini jadi mudah ya. Untuk penjelasan lebih detail mengenai komponen-komponen yang untuk misalnya untuk berotasi ada di video sebelumnya ya. Oke, ini untuk yang manipulasi atau pengubahan objek 3 dimensi menggunakan Unity. Yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi atau di Unity Store gitu ya. Sebelumnya untuk Unity Store kita sebetulnya udah ada di sini ya, ada di Asset Store. Nah yang ini Asset Store ini nanti dia kalau misalnya kita klik yang Open Package Manager, nanti dia akan berpindah ke website Unity Store gitu ya. Berhubung untuk mempersingkat video ini saya sudah menyediakan juga Asset Store-nya, yaitu ada di sini. Nah ini tampilan awal dari website Asset Store Unity, assetstore.unity.com. Misalkan kita bisa mendapatkan berbagai macam asetnya itu ada berupa 3 dimensi, 2 dimensi, tekstur dan material juga sudah ada di sini, template, animasi, GUI dan VFX dan juga audio gitu ya. Misalkan kita akan mencari atau mencari logo gitu ya, ini juga sudah ada ya sebetulnya. Dan juga ini tuh sifatnya gratis gitu ya, gratis. Misalkan saya pengennya yang ini gitu ya, kalau misalnya pengen cari yang gratisan itu tinggal klik free asset, centang free assetnya, kita bisa tinggal mendapatkan yang gratis gitu ya. Pada halaman berikut merupakan halaman tempat mendownload aset yang akan kita import pada Unity. Pada bagian yang ada pada kursor ini terdapat tulisan Open Unity. Ini karena sudah terdownload atau terinstall pada Unity. Nah, karena jika misalnya teman-teman belum, nanti di sini tulisannya itu ada tulisan yaitu Add to my asset. Oke, untuk mempersingkat waktu perlu diperhatikan juga koneksi internet dari teman-teman. Dipastikan harus stabil ya, upayakan harus stabil. Kita kembali pada Unity-nya. Ini untuk halaman Unity-nya. Untuk ngecek ada atau tidaknya aset ada di bagian package manager. Nah, di bagian tadi kan ada 20 template, kebetulan untuk downloadnya seperti biasa, cuman di sini nanti ada proses download. Tadi sudah saya hapus dulu ya. Kemudian saya download untuk memperlihatkan prosesnya seperti apa. Ini kita klik download, nanti ngedownload juga ya, lumayan juga sih untuk downloadnya. Pastikan saja koneksi internet teman-teman stabil. Kita tunggu ya untuk proses downloadnya. Baik teman-teman, di sini sudah selesai ya untuk download dari templatenya atau 20 logo template asetnya yang tadi sudah di download dari package manager. Setelah itu kita klik import. Nah, ini import ini tuh merupakan semua aset yang dimiliki oleh templatenya. Kan tadi ada 20 logo, ini 20 logonya. Kita klik import. Setelah diklik import, maka nanti itu ada di aset 20 logo. Nah, sekarang kita bisa tutup ininya. Dan cara penggunanya gimana? Cara penggunanya itu mudah ya. Kita bisa menggunakan yang di sini ya, yang PSD ini. Kita bisa tinggal tarik ke sini. Nah, ini contoh penggunaannya. Ataupun misalnya contoh lain gitu ya. Contoh lain yang lingkaran ya, yang bola, kita bisa tambahkan ke sini. Ini asetnya sudah berubah seperti ini. Nah, ini contohnya untuk penggunaan aset yang kita download dari Unity Store. Oke, setelah itu yang terakhir, bagaimana caranya kita membuat aset tapi dari aplikasi lain. Nah, aplikasi yang kita akan gunakan itu ialah SketchUp.
Oke, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke SketchUp, ada salah satu situs yang dapat menyediakan aset-aset yang nanti akan diolah oleh SketchUp ya. Namanya itu 3D Warehouse. Ini sudah disediakan. Kita bisa memilih asetnya, misalnya asetnya akan memilih mobil misalkan ya. Dan di sini ada produk, model, collection, katalog. Pilih yang model. Kita pilih model. Ini kita pilih yang misalkan yang ini ya. Ini 12 mega. Coba yang agak kecil. Atau ini misalnya 3. Nah, misalnya ini ya. Kita pilih SketchUp 2021 model. Ini pakai aplikasi pihak ketiga ya. Aplikasinya itu simpan di sini R3, simpan. Setelah disimpan, nanti itu formatnya tuh SKP ya. Format itu SKP. Kita buka menggunakan, nah ini ya, ada SKP ya. SKP ini modelnya. Kita buka SketchUp-nya. SketchUp Pro 2021. Nah, ini tampilannya. Kita open file, kita buka file yang tadi. Buka file yang tadi, bisa di drag nggak ya? Oh, nggak bisa. Dulu file, open file. Kita buka R3 nya ini, yang ini ya. Nah, ini aplikasi dari SketchUp nya. Ini bentuk dari SketchUp-nya. Teman-teman kalau misalnya yang belum install SketchUp, bisa install aja di ini ya, SketchUp. Nah, ini nih, SketchUp. Ini bisa install di sini yang SketchUp-nya jika belum punya gitu ya. Setelah itu caranya bagaimana untuk masukin objek 3 dimensi ini ke dalam Unity. Nah, pertama-tama ini kan masih bentuknya itu SKP, kita harus ekspor dulu. Ekspor ke dalam 3D model, kemudian nanti pilih tempat penyimpanannya. Misalnya tempat penyimpanannya itu ada di sini ya. Dan nanti filenya itu jadi Collada ya. Collada file ya. Yang ini tuh di ekspor. Kalau pengen lebih rapi lagi, pakai folder baru misalnya ya, objek baru. Nah, ini DAE ya, ekspor aja. Nah, setelah diekspor, kalau misalnya filenya kecil sih ekspornya cepat ya. Kita lihat. Nah, nanti ada objek baru ini, ada DAE-nya ini, DAE-nya ini. Kebetulan kalau yang kecil ini biasanya nggak ada teksturnya atau nggak ada materialnya, jadi cukup DAE-nya saja. Tapi gak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang lebih besar gitu ukuran filenya, nanti di sini ada folder baru, ada file-file materialnya gitu ya. Dan nanti harus dimasukkan ke dalam Unity-nya. Contoh lain sih sudah pernah download juga di sebelumnya ya. Di sini ada rumah ya. Ini contoh rumah ya. Contoh rumah kita cut saja, pindahkan ke sini. Contoh lainnya misalkan ini. Nah, ini juga sama ya. Ini ada rumah DAE dan di sini ada file materialnya gitu ya, supaya ada kelihatan warnanya. Oke, kalau gitu kita masuk lagi ke Unity ya. Setelah di Unity kita buka file yang tadi ya. Misalnya yang pertama. Kalau mau rapih bisa dibuat folder di sini ya. Bikin folder misalnya aset 3D gitu ya. Aset 3D. Kita tinggal drag aja ke sini ya, ke bawah. Bentar ya. Nah, ini yang Suzuki yang tadi ya, yang mobil ya. Ini kalau misalnya secara penggunanya kita tinggal drag aja ke scene. Nah, ini. Nah, ini mobilnya. Ini kalau terlalu besar kita bisa kecilkan ukurannya, sama seperti objek
yang tadi sebelumnya. Untuk mengukur ukurannya bisa di sini, kemudian klik ini ukurannya bisa dirubah teman. Ini harus sekelompok ya, karena ini satu kesatuan. Ini nah, ini bisa dikecilkan atau bisa pakai scale-nya ini ya, posisinya bisa kayak gini, atau pakai ukuran 0,3 0,3. Nah, ini ukurannya yang kecilnya itu ya. Posisinya kita bisa ganti juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ya sudah ada. Ini mobilnya. Kalau yang tadi yang rumah, misalkan ini mobilnya udah berwarna kan ya. Kalau misalnya yang rumah file tadi, yang rumah mana ya, rumah mana sih yang rumah tadi tuh. Nah, yang rumah tadi ya, ini kan ada rumah Agung ya. Kalau misalnya kita masukin ke sini, sebetulnya udah bisa ke import, cuman nanti rumahnya tuh warnanya putih gitu ya. Nah, seharusnya ini tuh warnanya, rumahnya ada warnanya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada warnanya, jangan lupa untuk simpan juga teksturnya atau materialnya di sini. Nanti otomatis berwarna seperti ini. Jadi ini untuk yang ketiga, caranya penggunaan dengan aplikasi lain atau software lain. Salah satu yang digunakan dalam video ini adalah menggunakan SketchUp. Mungkin ini saja untuk pertemuan untuk media pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.